Dan sampah organik ini yang basah, itulah yang menimbulkan permasalahan. Kita harus selesaikan sampah di sumbernya. Kita luruskan yang salah tadi, bungkus sampah atau dibuang, itu tindakan salah. Halo, selamat datang di Farmstock. Farmstock akan membahas seputar dunia peternakan mulai dari isu terhangat, bisnis, info pasar, dan lain-lain. Farmstock merupakan program dari PT Permata Kreasi Media atau biasa disebut PKM. Selain Farmstock, PKM adalah penyelenggara event pameran peternakan internasional yaitu ILDEX Indonesia yang sudah dilaksanakan 2 tahun sekali, mulai dari tahun 2013, 2015, 2017, dan 2019. Nah, itu dia sekilas tentang ILDEX Indonesia. Yuk, kita langsung aja bareng ngobrol narasumber yang tentunya akan membahas topik-topik yang menarik. Enjoy the video! Balik lagi di podcast Farmstock. Kali ini kita akan berbincang-bincang bareng Bapak Darmono Tani Wiryono. Beliau adalah seorang tenaga ahli di Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia dan inventor teknologi tepat guna pengelolaan sampah basah. Nah, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol dengan beliau, berikut adalah cuplikan profil beliau secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmono Tani Wiryono. Asal saya dari Yogyakarta. Saya lahir tahun 1957. Jadi saya lulus IPB tahun 1981 dari jurusan Hama dan Penyakit Tanaman. Nah, keunggulan di hama dan penyakit tanaman itu saya belajar mikrobiologi, belajar biologi, belajar mikologi, ya, belajar yang terkait dengan hama dan penyakit tentunya, ya. Jadi justru ilmu-ilmu yang terkait dengan itu semuanya memberikan modal bagi saya untuk pengembangan diri. Ya, salah satunya itu di pengelolaan sampah atau waste management, ya. Nah, waste management tentunya dasar ilmunya tadi dari semuanya tadi dari mikrobiologi, ya, kemudian dari serangga, dari masalah-masalah yang terkait dengan aplikasinya tentunya nanti. Nah, kita udah lihat nih profil beliau secara singkat dan langsung aja kita ngobrol dengan Bapak Darmono. Baik Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Iya, jadi kan Bapak nih bergerak di bidang pengelolaan sampah khususnya di sampah basah ya Pak? Betul. Atau bisa dibilang waste management. Betul. Iya. Langsung aja nih Pak ke ngobrol-ngobrol kita. Kan Bapak nih tanggal 5 Juni kita baru memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia nih Pak. Iya. Tentu saja sudah berulang kali diperingati kan Pak ya. Ya. Tapi mengapa sih Pak masalah sampah tidak juga bisa selesai Pak sampai sekarang? Baik, saya ulangi lagi, permasalahan sampah ini sudah sejak lama, ya, dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi memang sampai dengan saat ini itu belum ada penyelesaian yang tuntas, ya. Banyak program yang sudah dicanangkan, tetapi dalam implementasinya itu tidak berhasil, ya. Gitu. Nah, kenapa masih menjadi masalah? Karena memang ada salah persepsi, ya, terhadap apa yang didefinisikan sebagai sampah, ya. Ada berapa jenis, ya. Nah, ini yang sering tidak diperhatikan, ya. Dan yang penting di sini adalah komposisi sampah organik itu sangat dominan. Dan sampah organik ini yang basah, itulah yang menimbulkan permasalahan, dan itu belum ada yang memikirkan bagaimana penyelesaian sampah organik basah ini dilakukan. Saya kira itu yang
belum ada yang fokus ke sana. Jadi Baik. Bapak mencoba untuk berfokus ke sana ya Pak ya. Iya betul, Hmm. betul. Terus kalau dari limbah organik basah sendiri nih Pak, Hmm. kira-kira Bapak tahu nggak berapa persen sih yang dihasilkan oleh setiap masyarakat tuh dalam limbah basah ini Pak? Dalam sehari-hari deh mungkin. Oke, ya. Ini cukup banyak ya. Kalau kita melihat komposisi sampah basah. Sampah basah ini berkisar antara 1 kilo sampai 2 kilo per hari. Per hari Pak? Ya, dengan 5 orang anggota keluarga. Jadi ini cukup banyak ya sampah basah ini dihasilkan. Kalau dari penanggulangannya sendiri nih Pak, Bapak ada konsep apa sih Pak yang Bapak kembangkan untuk menanggulangi si limbah basah ini Pak? Baik, jadi saya kira tidak hanya terbatas pada limbah basah saja, tetapi juga untuk limbah-limbah yang lain. Konsepnya yaitu bahwa kita harus selesaikan sampah di sumbernya. Iya. Ya, selesaikan sampah di sumbernya, itu entah sampah basah, sampah kering ya. Nah, karena kalau kita sudah selesaikan di sumbernya, itu nanti tidak ada lagi yang dibuang ke TPA. Iya betul. Ya, kita tahu kan TPA itu ditolak di Iya, mana-mana kan betul, gitu, Pak. dan itu terjadi penolakan itu setiap tahun ya. Itu selalu terjadi dimanapun ya, di Bantar Gebang, kemudian di Bandung juga ditolak. Jadi ya karena memang masyarakat nggak suka kan. Iya. Siapa sih? Bau ya Pak ya? Iya, siapa yang suka tempatnya dipakai untuk buang sampah? Betul. Nggak ada yang Betul. mau. Betul. Jadi numpuk ya Pak di mana-mana. Numpuk di mana-mana, dan itulah yang harus kita selesaikan di tempat tumpukan tadi. Iya gitu ya. betul. Atau kalau di level rumah tangga ya di dalam pagar rumah tangga itu harus kita selesaikan sampah basah. Jadi karena fokusnya kan sampah basah yang menjadi masalah tadi. Iya betul. Kalau dari kan tadi Dinda udah nanya penanggulangan nih. Kalau dari Bapak nih ada nggak sih Pak cara atau mungkin alat yang udah Bapak ciptakan untuk menanggulangi si limbah basah ini Pak? Jadi gini, saya memang fokusnya adalah untuk bagaimana tadi ya permasalahan limbah basah tadi Iya. diselesaikan di sumbernya. Nah, untuk itu saya melakukan eksperimen, melakukan percobaan berulang kali, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama ya, membutuhkan waktu saya untuk menghasilkan alat yang disebut dengan continuous fed bed bioreactor. Nah, jadi itu ada istilah continuous karena tadi kan yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga itu kan hanya 2,5 kilo ya paling banyak. Hari, iya. Ya kalau 2 kilo per hari itu kan nggak bisa kita selesaikan dengan menunggu sampai 1 ton dulu baru Iya, kita numpuk. numpuk. Berbau ya, Pak? Berbau. Iya. Jadi ini harus continuous ya sifatnya, dan fat itu menaruh atau memberikan ke dalamnya itu tadi di dalam reaktor tadi, sehingga disebut continuous fat bioreactor. Itu si fats bioreactor itu dia bentuknya apa tuh Pak? Jadi setelah tadi melalui journey, nah ini kan satu journey ya, penelitian itu journey. Nah kita dalam journey ini itu akhirnya tadi yang dicoba sana coba sini dengan alat yang dikembangkannya, kalau salah ulang lagi, salah ulang lagi, akhirnya ternyata teknologinya sangat sederhana gitu kan. Jadi alatnya berupa wadah ya, wadah bisa macam-macam ya, bisa dari gentong, bisa dari toren ya, kan masyarakat tahu ya toren itu apa, gentong apa. Dan kemudian prinsipnya ini nanti adalah bagaimana tadi dipisahkan ya, karena banyak sekali orang yang salah persepsi bahwa kalau kita melihat tomat ya, melihat kumis ya, atau kemudian lihat sawi ya, sayur-sayuran itu, kalau kita lihat dan ditanyakan kepada mereka, mereka akan jawab benda padat atau benda cair. Mereka jawabnya benda padat karena yang dilihat tomat. Iya. Jadi berupa bulatan, kemudian kubis ya seperti itu, semuanya
katakan itu benda padat, padahal di dalamnya ada 90% air. Bahkan tomat itu 98% air, gitu kan. Jadi ya kita salah persepsi, gitu yang kita lihat, padahal itu benda cair atau kebanyakan mengandung air. Sehingga pendekatannya dalam alat ini adalah bagaimana kita menurunkan kadar airnya dulu, baru dilakukan pemrosesan. Pemrosesannya yang dengan menggunakan alat ini adalah dengan menggunakan BSF, ya, atau Black Soldier Flies, atau lalat tentara hitam. Iya. Ya. Jadi itu kan tadi Bapak udah bilang dia bentuk alatnya tuh bisa berupa toran ya Pak, Ya, berupa ya, toran atau berupa tong. Dan ini kan mungkin nggak cuma bisa dipakai di rumah aja. Ya. Itu bisa di mana aja sih Pak? Mungkin di hotel, di restoran itu juga bisa ya Pak? Ya, yang jelas bahwa alat ini sudah terbukti jalan, ya. Jadi jalan bagus, dapat direplikasi, dapat dimanfaatkan di rumah tangga. Yang skalanya tadi 5 kilo, setengah atau paling banyak 2 kilo per hari. Tapi kalau yang kita hasilkan lebih besar lagi, tentunya alatnya yang lebih besar. Tapi prinsipnya sama, ya, prinsipnya sama bahwa kita turunkan kadar airnya, dan kemudian baru dipakai untuk atau ditambahkan telur maggots, ya, untuk kemudian menetas dan maggotnya bisa makan dari limbah tadi. Jadi oke, berarti kalau yang saya tangkap itu kan berarti nanti di dalam toren itu kita masukin limbah basahnya itu kan ya Pak? Iya. Nah, nanti dia akan keluarnya tuh dalam bentuk apa Pak? Keluar mungkin bisa jadi pupuk atau bisa jadi apa sih hasilnya? Ya. Jadi gini, tadi saya sambung lagi. Tadi kan setiap hari dengan alat ini, karena disebut dengan continuous fed beds tadi, itu tiap hari kita masukkan limbah organik. Limbah organik macam-macam nih, ya, nanti saya jelaskan lagi. Masukkan limbah organik yang jumlahnya tadi segitu, kemudian dimasukkan juga telur dari BSF. Nah, telur BSF ini akan menetas, jadi memberikan telurnya juga tiap hari, memasukkan sampahnya juga tiap hari, makanya disebut continuous tadi kan. Nah, jadi ini tadi bisa menghasilkan beberapa macam, ya. Jadi dari bioreaktor tadi, satu bisa dihasilkan cairan, ya, lindi. Lindi kan dari sari makanan, kan. Lindi dari sari makanan, tetapi di dalamnya ada aktivitas maggots tadi. Jadi campuran antara lindi dengan apa yang dikeluarkan dari perut maggots. Dari perut maggot itu bisa dikeluarkan cairan atau padatan, yang cairannya bercampur dengan tadi air lindi, ya kan? Jadi memperkaya air lindi, gitu kan? Jadi dari alat itu bisa keluar cairan, ya kan? Yang disebut boleh dikata sebagai pupuk organik cair, POC, ya. Banyak orang mendengar tentang POC, ya. Itu pupuk organik cair. Satu itu. Kemudian yang kedua, bisa secara berkala kita panen maggots, ya. Panen maggotsnya yaitu belatung, ya, kalau istilah bahasa. Tapi kalau pakai istilah itu kan orang agak kok belatung jijik gitu kan. Nah, itu maggots lah gitu, ya. Nah, kedua maggots, yang ketiga nanti kan padatannya tertahan di dalam bioreaktor itu, gitu kan. Nah, jadi ada pupuk padat organik, ya, pupuk padat organik. Tadi kan pupuk organik cair, ya, pupuk organik cair, pupuk organik padat. Kemudian satunya lagi kemudian maggotsnya tadi, ya, kemudian 3, ya. Kemudian yang keempat biogas, ya kan, biogas itu bisa diproduksi jadi cairan tadi kita tampung dulu dalam namanya biodigester, ya, untuk menghasilkan biogas. Ya, kemudian dari
digester itu kemudian bisa dihasilkan juga cairan, ya, cairan yang tadi limbah dari biogas tadi jadi pupuk yang bagus. Jadi ada 4 produk yang bisa dihasilkan. Terus Pak, ini kan balik ke maggot tadi tuh ya Pak. Maggot itu kan jadi belatung ya Pak. Betul. Nah belatung kan dia bisa berubah jadi lalat tuh. Betul. Nah itu apa kalau kita udah pakai si alat ini secara jangka panjang, itu kan berarti akan banyak timbul lalat tuh Pak di mana-mana. Itu gimana tuh Pak penanggulangannya kira-kira? Gini, itu sebenarnya gini. Jadi dalam prosesnya itu, ya kalau itu dibiarkan keluar dari alat itu, kemudian lepas ke lingkungan, itu dia akan jadi lalat. Iya. Tapi kalau itu kemudian kita panen, ya, kemudian kita gunakan sebagai sumber pakan ternak, sebagai sumber pakan burung, ya, itu kan kemudian tidak ada yang terlepas, ya kan? Iya, betul. Yang terlepas pun tidak masalah, ya. Yang kenapa tidak masalah karena serangga dari lalat ini, walaupun ini namanya disebut lalat, itu kan kemudian orang udah takut duluan. Padahal lalat ini beda dengan lalat rumah tangga, beda dengan lalat hijau. Nah, yang kalau lalat hijau dan lalat rumah tangga itu memang hinggap langsung di makanan, hinggap langsung di sampah basah yang berakibat pada potensi penularan sebagai penyakit, yaitu pembawa penyakit. Nah, kalau lalat BSF ini atau serangga BSF itu dia tidak menyukai makanan yang disajikan, tidak menyukai limbah yang basah tadi, jadi dia tidak hinggap di limbah basah. Jadi nggak mengganggu ya Pak? Tidak mengganggu, dan dia terbang ke lingkungan, mencari jodoh, kemudian bertelur, kemudian mati. Itu yang kenapa ini tidak berbahaya, dan ini tidak akan terjadi ledakan karena tadi kan kita kendalikan. Iya, betul. Terus Pak, nih kan kalau tadi kan untuk limbah yang ada di rumah tangga kayak gitu, kalau dipakai di peternakan bisa nggak sih Pak alatnya ini? Teknologi bisa kan prinsipnya tadi. Justru kalau di peternakan bagus, gitu kan? Kenapa? Kalau di peternakan itu kan kalau kita kenal dengan kencing sapi, kencing kambing, itu kan sudah dikenal oleh masyarakat luas itu bagus untuk pupuk, ya kan? Jadi udah bagus untuk pupuk. Jadi saya kira sudah tidak perlu kita buktikan lagi, tapi masyarakat sudah tahu itu, gitu kan? Nah, jadi kalau diaplikasikan di peternakan prinsipnya sama. Jadi kalau yang basah diturunkan kadar airnya, artinya gini, ya kencingnya tadi dipisahkan secara secara alam, ya, dia kan ada gravitasi, dia turun, ya kan, kemudian kita pisahkan, dan sama itu dari sumber sebagai pupuk organik yang bagus. Jadi kalau kualitas dari peternakan lebih bagus dari rumah tangga, gitu. Cara kerjanya sama ya Pak? Sama. Nanti sama aja saja, kita kan harus hitung-hitung tuh skalanya, ya. Kalau tadi di rumah tangga skalanya 2 kilo paling banyak, nah ini di peternakan berapa gitu kan? Kan kandang juga beda-beda, volume besarnya kandang, kan ada yang produksi sapi sekian ratus, sekian ribu, nanti bisa dirancang gitu. Tapi prinsipnya sama, menggunakan magotnya menghasilkan, nanti kalau boleh saya cerita tentang apa sih yang terkandung di dalam maggot itu? Iya, gitu. Boleh. Apa Pak yang dari dalam maggot itu Pak? Di dalam maggot ini terkandung beberapa produk yang penting. Yang pertama protein. Jadi di dalam maggot itu terkandung 42% protein, yang artinya lebih tinggi dari protein yang terkandung di dalam bungkil kedelai, yang kisarannya sekitar 36%.
barangkali kalau dibandingkan dengan limbah ikan, kalau limbah ikan itu lebih besar memang sekitar 46%, tapi maggot 42%. Nah, kenapa ini penting? Karena di Indonesia ini protein untuk ternak itu kan masih impor. Iya, betul. Ya kan, kalau itu bisa disuplai dengan protein dari maggot ini, saya kira Indonesia bisa mandiri protein. Impor protein dari luar negeri bisa dikurangi, gitu loh ya. Ini prinsipnya. Terus yang kedua, dari maggot bisa dihasilkan lemak, dan lemak dari maggot ini 50%-nya, ini kata ahli dari ITB ya. Kata ahli dari ITB, 50% lemak dari maggot bisa dibuat menjadi aftur untuk pesawat terbang. Oh, bisa Ya, Pak. bisa dibuat aftur. Kemudian 50%-nya bisa menjadi green diesel, yang semuanya itu mirip dengan yang dari minyak bumi. Ini luar biasa potensinya. Jadi kalau kita gerakan istilahnya penyelesaian sampah atau waste management dilakukan di sumbernya, Indonesia insya Allah bisa mandiri energi, ya. Betul. Energi tadi bisa mandiri pakan ternak, protein tadi, ya kan. Itu kalau kita lakukan di mana-mana, di restoran dilakukan, di peternakan dilakukan, di hotel dilakukan, di rumah sakit dilakukan, di pasar tradisional dilakukan, ya kan. Betul. Kemudian di rumah-rumah tangga dilakukan. Ini gerakan nasional. Jadi inilah nanti Indonesia akan mandiri energi, mandiri pakan, utamanya sumber protein, dan itu bisa dilakukan. Nah, tentunya ini perlu waktu, kita perlu pendidikan, kita perlu masyarakatkan bahwa Indonesia harus ke sana, ya. Jadi nanti nggak ada lagi yang namanya TPS, TPA, nggak ada. Tapi sejauh ini Bapak udah istilahnya berkampanye lah ya Pak. Ya. Untuk produk ini tuh apa aja sih yang udah Bapak lakuin Pak? Nah ini dia, jadi ya tentunya secara mandiri, secara pribadi. Sekarang kan zamannya zaman sosial media, ya. Saya aktif ya di sosial media untuk mengenalkan ini kepada masyarakat. Walaupun memang kalau sendiri kan memang susah ya, dan ini kemudian kebetulan ada perusahaan dan ingin bekerja sama. Saya sudah menandatangani MOU sudah saya tandatangani, dan untuk tahap pertama ini kita akan adakan atau dicobakan untuk 1.000 alat untuk disebarkan di 1.000 rumah tangga. Jadi nanti dari 1.000 ini kan banyak sekali pupuk cairnya dipanen tiap hari, kemudian pupuk padatnya juga kita panen, makosnya juga kita panen, sehingga dari 1.000 itu nanti bisa dilakukan perhitungan ekonominya, gitu kan? Iya, betul. Dan sudah ada gambaran yang lebih jelas lagi ke depan. Tapi saya kira dengan aplikasi apa yang saya kembangkan ini Indonesia bisa ke depan bisa bebas sampah, masalah sampah bisa diselesaikan, ya, tidak menjadi angan-angan saja. Betul. Sekarang kan masih angan-angan. Iya, betul. Asal juga si masyarakat Indonesia juga terbuka ya Pak pikirannya. Ada mungkin saya bisa tambahkan. Boleh. Jadi gini, kita itu memang sudah sejak lama secara turun-temurun itu kalau menangani sampah dari rumah tangga itu dengan menyediakan satu wadah di dapur, ya kan, yang dialasi dengan plastik. Iya, betul. Ya enggak, apapun dimasukkan di situ. Betul. Kemudian dibungkus, dibuang di bak sampah. Iya, betul. Apa ya? Itu setelah saya pelajari, itu tindakan yang keliru, itu tradisi yang keliru yang harus dirubah, dan masyarakat harus sadar bahwa itu salah, gitu kan. Nah, terus kemudian yang benar seperti apa? Yang benar itu adalah di dapur sudah disediakan 2 wadah, ya, wadah untuk limbah organik satu dan limbah yang non
non-organik, dan itu harus dilakukan di situ. Jadi kalau sudah dibungkus seperti tadi kemudian dibuang di luar pagar, nggak ada yang bisa menangani atau memisahkan lagi di sana. Jadi memisahkan adalah tanggung jawab setiap rumah tangga, ya, dipisahkan di situ. Yang kering dibuang di tempat sampah, di bak sampah di luar pagar, yang basah diselesaikan di dalam pagar. Nah gitu ya. Jadi ini dengan cara itu nanti akan lebih efisien lagi kita menangani itu. Karena dan itu gampang kan, kalau di dapur ya pilah-pilah saja, yang misalnya kulit pisang yang terlalu besar kita potong-potong, ya kan, menggunakan telenan, kemudian itu ditempatkan di tempat organik, kemudian diselesaikan tadi di bioreaktor yang tadi saya sampaikan. Oke, jadi kalau saya boleh rangkum semuanya nih Pak, kan berarti Bapak bergerak di bidang limbah basah ya? Iya. Jadi semoga aja sih masyarakat Indonesia juga pikirannya makin terbuka. Kalau si sampah organik dan non organik itu benar-benar harus dipisahin ya Pak. Pisahkan. Iya. Ini gini, saya cerita ya, saya pernah melakukan penelitian pribadi. Di pemerintah kan sudah, baik Pemda maupun pusat sudah membagi-bagikan atau menyebarkan ya. Ada kalau kita lihat di mana-mana ada wadah untuk organik, iya, betul. wadah untuk di mall-mall juga banyak. Di mall-mall dimanapun. Tapi setelah saya teliti tidak ada yang jalan. Iya sih Pak, kadang juga iya betul. Jadi kan coba dah, kalau sudah diumum nggak ada yang mau, ya kan? Iya, jadi betul. memang itu tanggung jawab kita di sebuah rumah tangga. Tentunya orang-orang di jalan juga harus mulai sadar ya, kalau nanti dia bisa misalkan di rumah, di luar pun harus seperti itu. Betul. Saya kira itu yang konsep yang harus ditanamkan, pendidikan yang harus selalu dicanangkan, kemudian sistem yang harus kita bangun. Ini kan banyak sekali dana-dana, kan ini perlu dana ini betul. kan banyak CSR yang saya kira harus terarah ke sana. Balik lagi sih Pak, dari kesadaran masyarakat sendiri ya Pak. Tapi juga harus didukung dana kan. Iya betul. Karena tadi kalau sudah ada teknologi tadi kan harus ada yang mengumpulkan magotnya, ada yang mengumpulkan cairannya untuk diproses jadi biogas ya. Jadi itu ya. Kemudian panen padatannya kan masih diproses lagi. Jadi itu perlu dana juga yang cukup signifikan. Walaupun dana itu bisa digantikan dari, sekarang kan masyarakat juga iuran kan untuk kebersihan, bisa saja nanti dana dari kebersihan, dari CSR, kemudian dari sumber-sumber lain dari pemerintah yang memang punya niat untuk menyelesaikan sampah ini. Saya kira. Oke. Kalau jadi misalkan ada nih Pak masyarakat yang mau beli si alat ini, belinya kemana sih Pak? Ya, gini. Atau mereka bikin sendiri atau gimana Pak? Gini, saya kira memang ini harus ada penghargaan kan. Kalau inventor saja itu hanya baru pada tahap invensi ya kan. Nah, ini harusnya sudah beberapa inovasi teknologi tepat guna itu, saya kira itu. Oke, menarik banget sih Pak untuk tema waste management yang dimana orang-orang juga belum terbuka gitu pikirannya tentang si sampah-sampah kan. Kemudian juga sering lihat sih Pak kayak di pinggir jalan ada tumpukan sampah, itu kan belum terselesaikan ya Pak. Belum terselesaikan. Jadi kalau nanti patokannya atau kalau kita lihat masih 5 tahun yang akan datang masih ada kayak gitu, itu berarti ya belum ada kesadaran. Teknologi yang sudah dikembangkan ini belum diterapkan secara maksimal. Ya, saya kira memang banyak teknologi alternatifnya, banyak misalnya penggunaan insinerator, dibakar. Tapi bagaimana sampah yang basah? Itu jadi polusi udara kalau dibakar. Iya kan, jadi kita kan harus menghindarkan dari itu ya. Ini saya kira kontennya sangat bermanfaat karena ada unsur pendidikan. Kita luruskan yang salah tadi, bungkus sampah jatuh dibuang, itu tindakan salah. Betul Pak. Harus kita luruskan. Ini emang harus dapat edukasi lebih lanjut sih Pak kalau kayak gini untuk semua orang. Iya.
Baik, terima kasih banyak Pak buat waktunya ngobrol-ngobrol di Sama-sama. podcast Farmstock ini. Lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Oke. Kalau gitu teman-teman semua, makasih banget yang udah nonton podcast Farmstock ini, dimana temanya hari ini tuh sangat-sangat menarik ya Pak ya, tentang waste management. Ya. Lain kali kita akan ngobrol-ngobrol bareng lagi dengan Bapak Darmono. Oke. Sekian dulu untuk podcast Farmstock kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.